Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan secara singkat terkait virus. Kenapa saya mengambil tema ini? Selain daripada materi ini merupakan salah satu kompetensi dasar materi biologi khususnya kelas 10, bahkan materi ini tentu saja berkaitan dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Mungkin banyak nih dari teman-teman semua yang belum mengetahui apa sih virus itu, seperti apa. Nah, dari materi ini kita akan sedikit memberikan wawasan kepada teman-teman semua, khususnya kelas 10. Sehingga harapannya dengan disampaikannya materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan kita bisa saling mengedukasi dan menjaga satu sama lain. Sekitar tahun 1883, ada seorang ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer. Pada saat itu, dia menemukan sebuah keganjalan pada tanaman tembakau, Wendell Stanley, di mana dia berhasil mengkristalkan virus tersebut dan menamainya dengan tobacco mosaic virus atau TMF. Nah, disinilah asal-usul ditemukannya virus. Ukuran daripada virus itu sendiri berkisar dari 0,02 mikrometer sampai 0,3 mikrometer. Bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Virus memiliki salah satu dari asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, memiliki bentuk yang bervariasi. Virus dapat dikristalkan. Umumnya, virus itu memiliki beberapa bagian. Nah, antara lain kapsid, asam nukleat, ada ekor, dan juga serabut ekor. Virus berkembang biak melalui dua mekanisme. Yang pertama yaitu ada siklus litik, dan yang kedua ada siklus lisogenik. Yang pertama ada fase adsorpsi, yang kedua ada fase injeksi, yang ketiga ada fase sintesis, keempat ada fase perakitan, dan yang terakhir ada fase litik. Virus itu akan keluar lagi mencari inang baru kembali. Nah, di sini siklus lisogenik terdapat beberapa fase. Yang pertama ada fase adsorpsi dan injeksi. Yang kedua ini kemudian ada fase penggabungan. Nah, yang ketiga fase pembelahan. Barulah virus baru keluar dan terjadi lisis atau pemecahan sel bakteri, yaitu berdasarkan jenis asam nukleat, dan yang kedua berdasarkan jenis sel inang. Berdasarkan jenis asam nukleat, virus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada virus RNA atau ribovirus dan virus DNA atau deoksiribovirus. Untuk jenis sel inang terbagi menjadi virus bakteri, virus mikroorganisme eukariotik, virus tumbuhan, dan virus hewan. Virus bakteri itu contohnya ada bakteriofag, di bawahnya ada mycovirus, tobacco mosaic virus, dan virus hewan ada herpes virus. Peran virus dalam kehidupan. Yang pertama yaitu adalah pembuatan vaksin. Selanjutnya ada cell killing effect. Nah, selanjutnya ada pembuatan antitoksin. Yang terakhir adalah sebagai pengendali hama serangga. Sudah barang tentu dampak negatifnya itu ya pasti menyebabkan penyakit bagi makhluk hidup. Penularan virus dan contoh gejala apabila terkena virus. Jadi di sini kita mengambil contoh virus corona ya, teman-teman. Virus corona dapat menimbulkan gejala yang bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat, demam, peradangan pembuluh darah, mata merah, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, bahkan sesak nafas. Kemudian tanda gejala bertambah parah bisa terjadi dan berakibat komplikasi. Penyebarannya itu sendiri juga bisa melalui tetesan kecil atau biasanya disebut sebagai droplet, yaitu dari hidung atau mulut yang tersebar ketika seseorang terdampak COVID, kemudian batuk atau buang nafas. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir infeksi dari berbagai macam virus. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, dapat juga dilakukan dengan membersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. Hindari juga kontak dengan orang yang sedang sakit. Kemudian tetaplah di rumah bila sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau bersin. Kemudian hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Kemudian hindari bepergian terutama ke daerah dengan kasus infeksi virus corona. Kemudian hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Kemudian bisa juga dengan menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Contoh virus-virus yang cukup dikenali di kalangan masyarakat. Yang pertama ada HIV and AIDS, merupakan
virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit. Infeksi HIV yang terus berlanjut akan menyebabkan rusaknya sistem imun yang disebut dengan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Virus ini bisa menular apabila adanya kontak melalui cairan tubuh, di antaranya yaitu darah, air mani, dan lainnya dari penderita HIV. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang virus Ebola. Virus Ebola pertama kali muncul di dekat sungai Ebola, Kongo. Virus Ebola sendiri menyebabkan terjadinya penggumpalan darah dan dapat menimbulkan pendarahan di dalam. Lalu bagaimana cara penyebaran dari virus Ebola ini? Melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita, mulai dari darah, air liur, keringat, air mata, lendir, ASI, kotoran, air seni, air mani, dan muntahan. Selanjutnya ada dengue virus. DD itu pertama kali ditemukan di Manila, Filipina. Penyebab dari DBD ini salah satunya adalah dari gigitan nyamuk jenis Aedes aegypti. Untuk masa inkubasi dari virus ini adalah selama 4 hingga 6 hari sebelum menimbulkan penyakit. Selanjutnya ada virus influenza H1N1 atau biasa yang disebut sebagai flu babi. Virus tersebut akan menyerang sel-sel pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Cara penularan virus ini mirip dengan virus influenza lain, yakni jika terhirup droplet dari penderita yang bersin atau batuk. Dan yang terakhir ada SARS-CoV-2. Terdapat kasus pneumonia misterius pertama kali yang dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Virus ini menular apabila manusia menghirup udara yang mengandung coronavirus. Virus menyebar melalui aliran darah, kemudian akan masuk melalui paru-paru, saluran cerna, dan jantung. Salah satu penyebab kebanyakan virus ini bisa sangat cepat menyebar. Yaps, tentu saja karena orang-orang yang asimptomatik. Orang ini nggak tahu dong kalau dia membawa virus ini dalam tubuh, alias dia ini bersifat carrier. Akibatnya dia bisa menularkan ke orang-orang yang umumnya rentan. Dari seluruh materi yang sudah disampaikan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, virus ditemukan pertama kali oleh Adolf Meyer tahun 1883 dan dikembangkan lagi oleh ilmuwan bernama Wendell Stanley. Yang kedua, virus itu merupakan organisme yang aseluler atau tidak mempunyai sel, sehingga hidupnya itu bergantung pada inang yang dihinggapinya. Yang ketiga, reproduksi virus terdiri dari 2 siklus, baik litik maupun lisogenik. Dan yang keempat, virus bermanfaat banyak di bidang kesehatan maupun bidang pertanian. Dan yang kelima, gejala-gejala yang ditimbulkan beragam virus itu bervariasi. Namun karena rata-rata virus menyerang sistem imun makhluk hidup, maka pada umumnya gejalanya itu berupa demam dan penurunan daya tahan tubuh. Maka dari itu, kita wajib hukumnya melindungi, merawat, dan mencegah datangnya berbagai macam penyakit. Yang pastinya dengan selalu menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Karena sejatinya teman-teman, kebersihan itu ialah sebagian daripada iman. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat Pak Guru, secara pribadi banyak susahnya juga. Yang pertama bisa kendala dengan jaringan. Yang kedua, tidak bisa menjelaskan secara langsung meskipun melalui Google Meet. Peserta didik masih kebingungan dalam tugas penjelasan dari guru. Sebenarnya kurang efektif untuk di wilayah Papua sendiri, khususnya di Sorong itu jaringannya masih kurang bagus. Terus tingkat antusias anak-anak dalam pembelajaran daring pun juga kurang. Kenapa kurang? Karena ada sebagian dari mereka itu yang tidak mampu atau belum memiliki fasilitas tersebut. Bagus sekali masukan tadi, video tadi itu sangat terinspirasi dan edukasinya yang sangat bagus menurut Pak Guru untuk siswa-siswi SMA kelas 10, khususnya di SMA Peros.